Selamat malam bosku, berjumpa kembali dengan Atri Green Audio Gresik. Malam ini kita merilis HiAce komuter. Apa saja yang kita kerjakan di HiAce ini? Untuk eksteriornya itu sementara ya, sementara kita masih baru penggantian untuk headlampnya. Kita pakai Pro G dan tentunya kita pakai Pro 7 Pro G andalan kita. Nantinya di project yang kedua itu akan kita custom mulai grill, body kit total nanti ya. Kemudian penambahan BBK dan paintingnya nanti kita rubah warna. Jadi warna apa nanti kita review setelah project yang kedua. Oke, kita review untuk di ruang kemudi dulu. Di ruang kemudi yang kita kerjakan, yang kita custom itu mulai dari plafon. Jadi plafon orinya full kita lepas dan kita custom total. Desainnya seperti ini. Lekuk-lekuknya sangat manis dan presisi banget. Dan satu hal pemirsa, kita walaupun custom se ekstrim ini ya, tidak ada skrup ataupun baut yang terlihat satupun. Jadi semua tertanam dengan rapi, semuanya terlihat dengan bersih tanpa ada skrup-skrup yang biasanya nih ya, biasanya itu di frame-frame kayak gini, di sini ditanam skrup. Kita nggak ada pemirsa. Jadi semuanya tanpa ada skrup dan baut yang terlihat, tertanam dengan rapi seperti pabrikasi. Kemudian yang di ruang kemudi ini yang kita custom lagi, di pilar A kita tambahkan untuk pilar 3-way. Kemudian ada gorden dan sementara ini aja sih ya, sama jok backlit. Sementara ini aja yang kita kerjakan untuk di ruang kemudinya. Next yang project kedua nanti kita akan custom untuk door trim, dashboard dan setirnya nanti kita ganti dengan setir punya Ribbon. Untuk di ruang bagasi apa saja yang kita kerjakan? Yuk kita lihat. Tentunya yang kita custom di sini door trim. Jadi untuk door trim orinya kita lepas total, kita customkan full dan hasilnya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini, semuanya terlihat dengan rapi tanpa ada skrup ataupun baut yang terlihat. Jadi hasil kita itu seperti pabrikasi, semuanya tertanam dengan rapi, terlihat dengan rapi dan presisi di bodi mobilnya. Ini di custom yang di door trim ini kita desain seperti ini, dan yang di tengah ini kita tambahkan, kita custom dengan fiber, kemudian kita cat, lalu di atasnya kita kasih untuk tirai. Dan yang di ruang bagasinya sini, di jok yang paling belakang ini kita custom. Ini tetap kita menggunakan jok orinya, tapi kita cuma pakai untuk sandarannya aja. Jadi dudukan dan bracketnya itu kita lepas tanpa kita rusak, dan kita bikin ulang, bikin sendiri, custom sendiri untuk dudukannya ini. Kenapa kita custom? Karena sang owner itu request ke kita, karena sang owner punya anak kecil-kecil 2, itu lebih nyaman pakai mobil ini dan sering bepergian di mobil ini. Request ke kita untuk dibikinkan kasur. Jadi kursi yang di belakang ini bisa berfungsi untuk kursi dan bisa dilipat dan dibuka, bisa untuk kasur. Dan hasilnya seperti ini yang di belakang. Ini semuanya kita custom untuk lantai ya. Untuk lantainya kita customkan semuanya, kita pakai kayu jati solid, bukan vinyl, bukan veneer. Ini pakai jati solid, hasilnya seperti ini. Oke bosku, kita lanjut di ruang bos ya. Hasilnya seperti apa? Kita review yang di ruang penumpang. Oke bosku, kita lanjut di ruang kabin ya. Apa saja dan hasilnya seperti apa, hasilnya kayak gimana, kita review. Yuk kita naik.
Nah, ini bata suci. Ownernya sendiri pun kalau naik ke sini alas kaki wajib dilepas. Kenapa? Karena ini lantainya kita pakai kayu solid, bukan vinil, bukan veneer. Ini pakai kayu jati asli, kayu solid. Hasilnya seperti ini. Yuk kita naik ke dalam. Kita nyalakan untuk lampunya dulu, lampu plafonnya. Ini ada 3 mode ya. Nah, ini untuk lighting santainya, untuk lighting tidur. Kemudian yang di atas itu ada ornamen untuk lighting, kita pakai RGB, akrilik, kita kasih kombinasi stikernya dengan motif heksagonal. Dan di plafon kita semuanya full custom. Plafon orinya kita lepas, kita turunkan. Sewaktu-waktu nanti sang owner mau mengembalikan ke orinya masih utuh. Kita tidak pernah merusak barang-barang orinya, semuanya kita full custom. Di plafon ini, di tengahnya kita kasih aksen, ini kayu jati solid, kayu asli ya, bukan vinil, bukan veneer. Ini kayu jati asli, kayu tua, kayu lawas. Kalau orang Jawa bilang sih kayu lawas. Dan kita kasih ornamen, ini pakai tribal, jadi kita ukir dengan motif tribal, hasilnya seperti ini. Dan di sini untuk dikisi AC-nya kita kasih frame juga. Ini kayu juga, kayu jati asli. Ini AC-nya dari yang orinya itu cuma di tengah-tengah ya. Dan modelnya bulat-bulat kayak gitu. Ini kita custom, kita ganti. Kisi-kisinya itu kita rubah menjadi 6 titik. Kita pakai kisi AC-nya Alphard. Dan untuk line AC double blower yang di ruang cabin itu full kita custom. Jadi sistem orinya kita lepas semua, kita bikin line baru, kita bikin sistem baru, kita rubah yang semula di tengah, kita rubah ke samping. Oke, untuk plafon hasilnya seperti ini. Nanti detailnya kita zoom ya. Itu untuk lekuk-lekuknya dan di sudut-sudutnya kita pakai jahit semua. Jadi mulai plafon sampai ke meja entertain itu semuanya pakai jahit, bahkan sampai yang di ruang kemudi itu juga full pakai motif jahit semua. Jadi semuanya lebih rapi dan lebih kuat dan presisi. Untuk joknya, jok orinya kita lepas semua. Jadi jok orinya kita nggak pakai, joknya kita pakai pilot seat yang elektrik. Jadi semuanya full elektrik. Kita coba ya untuk elektrikalnya. Kemudian untuk sandarannya juga kita coba. Oke, untuk joknya ini kita custom joknya by Rimba Kencana. Kemudian yang di baris kedua sama, joknya juga pakai Rimba Kencana, custom juga, custom Rimba Kencana tapi yang manual ya, bukan yang elektrik. Yang jok yang ke baris yang kedua, seat yang kedua. Kemudian yang seat ketiga itu kita custom, kita rubah, bisa untuk dudukan, bisa untuk kursi, bisa untuk kasur. Karena sang owner itu punya baby dua ya, babynya 2, jadi sering berpergian. Itu minta ke kita yang di belakang di custom, bisa dibikin kursi dan kasur. Dan untuk lantainya pemirsa, ini lantainya kita pakai kayu jati solid, kayu jati tua. Dan mungkin mobil ini satu-satunya mobil yang pakai kayu jati asli. Dan kayu ini prosesnya sangat-sangat rumit sekali. Tidak semua workshop berani pakai lantai kayu asli.
Kenapa kita berani? Karena sedikit saya cerita, saya dari tahun 97 itu sudah bergelut di bidang kayu. Jadi saya sangat paham sekali karakter kayu, jenis kayu dan sebagainya. Jadi proses untuk kayu-kayu ini, mulai dari lantai, panel-panel, semuanya itu sebelum kita proses, kita terlebih dahulu cari material yang bagus, kayu yang bagus, motif yang bagus, kemudian kita masukkan ke oven. Kenapa harus di oven? Karena kayu itu sifatnya mengembung dan mengerut. Jadi di saat kondisi panas dia akan mengerut, dan di kondisi lembab dia akan mengembang. Jadi kayu itu sifatnya fleksibel. Kalau kita sudah oven, resiko untuk mengerut dan mengembang itu sangat kecil sekali. Jadi kita berani, kita terapkan di mobil ini. Oke, kita lanjut yang di bagian meja entertain. Dan untuk di meja entertainnya ini ada sekat dan box untuk speaker three-way-nya. Ada penambahan TV 32 inch. Kemudian di sini kita pakai panel-panel kayu jati asli, bukan vinil, bukan veneer. Di sini ada tambahan untuk pemanis. Ini kita customkan pakai fiber, kemudian kita cat dan kita kombinasi dengan akrilik. Dan di bawahnya kita kasih kulkas. Kemudian di samping-samping ini ada laci-lacinya juga. Ini pintu-pintunya kita pakai kayu jati juga. Kita coba ya untuk TV-nya ya. TV-nya kita pakai motorized. Motorized-nya kita pakai sistem linear bearing. Hasilnya seperti ini, linear bearing. Kemudian untuk pengoperasionalnya kita pakai remote. Jadi cukup sekali tombol, TV akan naik sendiri. Ini TV-nya kita pakai 43 inch smart TV ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri, langsung connecting dengan YouTube. Sedangkan head unit yang di belakang, yang di depan itu khusus untuk ruang kemudi. Jadi ruang kemudi bisa putar lagu sendiri, musik sendiri, dan di belakang juga bisa mutar YouTube ataupun musik sendiri. Jadi terpisah antara ruang kemudi dan ruang penumpang, terpisah. Kita coba untuk turunnya ya, cukup tekan satu kali aja, dia sudah otomatis turun sendiri. Dan motorized ini kita pakai sistem linear bearing, kita custom sendiri ya. Kita nggak beli di aftermarket atau kita beli jadian, tidak, kita semuanya full custom sendiri. Oke, demikian bosku review kita di mobil Hiace ini. Ditunggu review kita yang di part kedua nanti, apa saja yang akan kita kerjakan di mobil Hiace ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, see you, bye bye.